mereka melihat ada pelanggaran nantinya, apakah mereka benar memviralkannya langsung lewat akun mereka pribadi atau laporan langsung ke Bawaslu lewat Instagramnya atau website atau kontak person? Kedua pilihan itu bisa dilakukan. Oh bisa. Tetapi kembali lagi ke keberanian teman-teman ya. Iya, dalam menanggapi juga ya. Iya betul, karena banyak masyarakat yang kadang-kadang kalau melapor kejahatan pemilu itu ada ketakutan, takut diintimidasi. Ketar-ketir ya. Karena sering sekali yang melakukan kejahatan kan orang-orang yang kita kenal ya, sehingga ada ketakutan. Tetapi kami juga akan sangat mengapresiasi jika memang disampaikan misalnya diviralkan terlebih dahulu. Di beberapa provinsi bahkan di Jembrane misalnya di Kabupaten Jembrane juga laporan itu berdasarkan hasil informasi di media sosial yang viral. Jadi tidak lanjuti oleh Bawaslu. Itu juga bisa dilakukan. Tetapi memang kami tidak bisa langsung istilahnya menjamin keamanan lapor. Itu kendala kami, tetapi yang disampaikan jika tidak berani maka alternatifnya cukup memberikan informasi kepada Bawaslu. Baik datang langsung ke kantor kami ataupun lewat media sosial kami, seperti itu. Cari yang aman lah ya teman-teman ya, yang aman-aman guys. Nah ini kalau dari Beli Dwika sempat ada pengalaman gitu nggak? Yang mungkin dari mahasiswa kayak laporan gitu, Pak bla 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 bla, ada kecurangan-kecurangan, ada gitu nggak pengalaman kemarin? Ya kalau dari sisi pengamatan saya kemarin pada tanggal 14, laporan yang dilakukan oleh generasi muda itu memang saat ini lebih ke secara tertulis. Tertulis. Jadi karena di POM pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS itu ada POM yang harus dilakukan diisi kejadian-kejadian khusus yang ada di TPS. Jadi sehingga semuanya tertulis dan itu nanti kalau misalkan ada pelaporan yang sifatnya perlu tindak lanjut itu akan ditangani langsung oleh Bawaslu. Bijaksana sekali ya, tadi. Langsung mengarahkan ya silakan ke Bawaslu aja ya, gitu. Karena saya nggak punya kapasitas untuk itu. Benar. Biar aman supaya juga tujuan kita bareng-bareng tercapai ya langkah baiknya kita berhubungan langsung dengan tim Bawaslu saja ya. Oke, sepertinya sudah cukup untuk materi di sesi pertama. Kita bagaimana lempar pertanyaan aja? Lempar pertanyaan lagi. Lempar kesempatan ya untuk bertanya dari teman-teman mahasiswa di sini. Dua door prize untuk 2 pertanyaan bagi hari ini. Siapa yang mau? Oke, untuk tim RRI tolong dibantu. Siapa yang lebih awal? Ya tak angkat tangan tadi ya, silakan maju ke depan. Cowok deh, kita minta cowok. Cowok. Oh ya pakai belakang, oke silakan. Ada Kak Eni belakang. 2 orang sudah ya, ditunggu gilirannya ya. Karena mic lebih dekat daripada yang cowok. Silakan, dengan siapa? Dengan Rama. Dama. Berdiri ya, berdiri. Dharma. Rama. Oh Rama. Ya. Oh mohon maaf telinga ya, telinga nih. Silakan Rama. Kenalkan nama saya Putu Rama Andika Wijanian. Dari manajemen informatika, saya ingin bertanya tentang apa yang menjadi visi dan strategi jangka panjang RRI Singaraja dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital sekarang. Ya. Oke, itu dari pihak RRI ya tanyakan ya, bagaimana nih? Untuk narasumber aja pertanyaannya ya, terkait dari Bawaslu sendiri atau dari akademisi ya? Jadi pertanyaannya mungkin lebih ke pemilu ya. Pemilu, oke. Bagaimana, ada pertanyaan lain? Ya, itu aja. Oh itu aja, oke. Kita beri kesempatan yang lain berarti ya, untuk bertanya langsung dengan narasumber. Siapa yang cowok dulu, yang cowok? Mana yang cowok? Oke, apa namanya? Yang baju merah dari sini kelihatan? Iya, ya boleh yang mana ya, kiri kanan boleh. Kalau itu sweet. Iya. Nah, oke, silakan. Oke, murah ya. Dengan siapa? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Ngurah Putra Jayantika, mahasiswa dari semester 6. Baik, di sini saya akan bertanya terkait tentang pemilu. Itu kan pemilu banyak peraturan yang berubah. Ada yang sebelumnya tidak boleh, sekarang menjadi boleh. Dan saya melihat di pemilu kemarin ada beberapa masyarakat yang meminta bantuan petugas untuk membantu mencoblos ataupun melipat kertas itu, apakah itu boleh atau tidak? Sekian, terima kasih. Langsung ditanggapi atau langsung ke nomor 2 dulu? Yang nomor 2. Langsung aja, nomor 2 dulu, oke silakan. Kak Eni, langsung ya door prize-nya, wow luar biasa, tepuk tangan dulu dong.
Halo, dengan siapa? Cek. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kade Reka Budiriantini. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Nah, di sini saya izin bertanya, bagaimana sih peran kami sebagai generasi muda dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap proses politik pasca pemilu. Nah, selain itu juga, di sini saya juga izin bertanya agar sekalian, bagaimana sih kita sebagai generasi muda bisa pastikan bahwa partisipasi politik generasi muda itu tidak berhenti hanya di pemilu saja, karena jujur saya sendiri bingung saya harus bagaimana, karena saya pikir generasi muda itu hanya untuk menjoblos aja gitu, atau enggak kami itu sebagai mahasiswa berperan untuk mengkritik para politikus yang menjabat seperti itu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan dari Beli Gede dulu atau Beli Dwika? Baik, terima kasih Ngurah dan Kade ya. Jadi Eka, Ngurah dan Eka. Saya tanggapi dulu pertanyaan dari Ngurah ya, terkait peraturannya berubah-berubah terus. Memang kondisi kita memang undang-undang kan misalnya dibuat di tahun-tahun sebelumnya. Lalu tentu ada pembahasan-pembahasan yang mengharuskan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini. Itu yang menyebabkan kenapa ada peraturan yang terus dilakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi terbaru. Saya tahu arahnya kemana sebenarnya ya, bahwa dulu ada ketentuan tapi digugat di MK lalu disesuaikan, kan seperti itu ya. Itu sah-sah saja dan memang begitulah ketentuan hukum kita ya. Ketika ada ketentuan yang memang dianggap tidak sesuai dengan tahun sekarang, maka itu dapat digugat di MK untuk dilakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi sekarang. Itu sah-sah saja. Terkait dengan proses pemilu di TPS misalnya tadi disampaikan, boleh nggak kita mewakilkan, boleh nggak diwakilkan orang lain. Prinsip dari proses pemilu ini kan rahasia ya. Ada salah satu ininya itu adalah rahasia. Jadi ketika kita mencoblos itu harus rahasia, tidak boleh ada orang lain yang tahu. Maka untuk itulah dibatasi siapa yang boleh mengawal atau mendampingi ketika mencoblos ke TPS. Misalnya kalau orang yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa menyoblos secara mandiri, itu diberikan pendampingan, harus didampingi oleh keluarga. Bahkan petugas pun belum tentu boleh, kecuali petugas yang ditunjuk oleh yang bersangkutan. Karena prinsipnya agar dia percaya coblosannya nanti tidak disampaikan ke orang lain. Itu kenapa dibatasi bahwa jangan sampai saksi yang berkepentingan misalnya petugas partai ikut mengantar. Padahal maunya nyoblos si A, malah dia mengarahkan, ini bagusan, ini pilih. Kan itu tidak lagi mendapatkan hak sesuai dengan orang yang ini. Artinya itu kenapa peraturan itu selalu berubah ya, dengan kondisi. Termasuk di TPS dulu mungkin boleh siapapun boleh mendampingi, sekarang karena ada prinsip menjaga kerahasiaan maka ditentukan siapa saja yang boleh mendampingi ketika yang lanjut usia atau misalnya dalam tanda kutip tunanetra ya, yang tidak bisa melihat, itu didampingi oleh orang-orang yang dia percaya dan dia kenal. Itu pun wajib dia memberikan berita acara ya, menulis bahwa memang dia keluarganya harus mendampingi. Jadi begitu ketentuannya untuk menjaga prinsip kerahasiaannya dari pemilih. Mudah-mudahan cukup murah ya. Lalu lanjut dengan Eka, tentang tugas kita sebagai generasi muda apa sih? Apakah cukup dengan memilih saja di TPS? Peran pertama kita tentu itu ya, menggunakan hak pilih kita dengan baik. Memilih calon-calon yang kita kenal. Sebelum kita memilih tentu kita menganalisa ya, apakah ini calonnya ini layak untuk kita pilih atau tidak. Apakah dia track recordnya suka misalnya suka Facebooknya dia update status galau saja, ataukah kerja-kerja yang disampaikan. Itu track record kita, itu peran mahasiswa ya untuk menilai. Apalagi sekarang sudah ada media sosial, kita tentu dengan sangat mudah menilai calon-calon pemimpin kita. Lalu tugas pertamanya sudah dilakukan memilih. Setelah itu apa? Tadi Pak Dokter sudah menyampaikan ya. Tentu orang-orang yang sudah kita pilih jika dia menang tentu dia punya visi dan misi. Ini yang harus kita kawal. Jangan sampai ketika dia duduk dia lupa akan janji-janjinya. Maka penting untuk kita selalu mengingatkan. Salah satunya betul tadi mahasiswa harus kritik. Mahasiswa ini harus istilahnya berani menyampaikan bahwa kami sebagai mahasiswa butuh lapangan pekerjaan, butuh jaminan kesehatan untuk orang tua kami sehingga kami bisa bekerja dengan baik, karena jaminan untuk orang tua kami, keluarga kami dijamin kesehatannya, adik-adik kami dijamin pendidikannya, sehingga kalau saya nanti dapat
kesempatan kerja ke Jepang ya, seperti yang disampaikan oleh Poltekkes ini kan bisa kerjasama sampai ke Jepang, pengen kerja ke Jepang, nggak ada beban karena jaminan kesehatan kami sudah terjamin lewat program-program oleh pemimpin-pemimpin yang kita pilih. Jadi itu penting sekali menjaga, mengawal. Termasuk juga peran kita mempererat persatuan. Kan kita memilih, mungkin saja pilihan kita berbeda ya. Misalnya dia milih partai A, kita milih partai B, ini pasangan calon presiden ini. Setelah proses pemilu yang sering terjadi adalah di polarisasi. Orang musuhan gara-gara beda pilihan. Maka peran pemuda ada di situ, mempersatukan kembali perbedaan itu. Karena pemilu oke, sudah selesai. Siapapun pemimpin yang terpilih itulah pilihan rakyat. Harus kita kawal bersama-sama. Maka itu tugasnya pemuda untuk menjalin persatuan-persatuan itu. Jangan pikir itu yang bisa dilakukan oleh pemuda, selain nanti kita ada momen pilkada ya, dan ruang untuk anak-anak muda terlibat, itu dibuka untuk misalnya nanti menjadi pengawas TPS, menjadi petugas KPPS, itu sangat dibuka ruang itu, sehingga tidak hanya menjadi pengawas partisipatif, tapi terlibat aktif untuk ikut bersama-sama memastikan pemilu ini berjalan sesuai dengan peraturannya. Mungkin itu Dias. Baik, terima kasih Bli Ganesha. Saya suka semangatnya Bli Ganesha ya. Menggebu-gebu dalam menyampaikan segala aspirasinya. Nah, sekarang kita tanya dulu sebelum beralih ke mahasiswa lagi. Tanya dulu ke Bli Dwika, ada tambahan mungkin yang bisa disampaikan? Oke, baik, tambahan sedikit dari Ngurah ya. Jadi kalau berbicara masalah peraturan, seperti apa yang disampaikan Pak Gede Ganesha tadi, memang peraturan itu sering berubah-ubah dan kita pun harus mengikuti. Nah, pengalaman saya diikut di pengawas kemarin ya, pemerintah kecamatan itu hampir tiap bulan bahkan bisa beberapa minggu itu ada perubahan peraturan. Dan itu penyelenggara dan masyarakat harus tahu. Jadi karena perubahan itu terus, itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Nah, kemudian kalau untuk masyarakat yang membantu mencobloskan, mungkin ya di TPS kemarin ada ya, itu kan syaratnya sudah disampaikan tadi, misalkan saya punya ibu, seperti ibu saya sudah tidak bisa jalan, itu misalnya melihat pun sudah buram, nah itu bisa dibantukan oleh orang terdekat dan harus mengisi berita acara. Nah itu. Nah kemudian si Reka ya, ini mahasiswa paling kritis memang ini, dan beliau juga merupakan salah satu BEM ya, anggota BEM. Jadi apakah pemimpin-pemimpin itu bisa dikritik? Nah itu jadi pertanyaannya. Ya tentu bisa saja dikritik dengan catatan mengkritik juga harus ada solusinya. Jadi bukan hanya mengkritik saja. Misalnya Pak, kemarin Bapak janji seperti ini, kenapa Bapak tidak menepati janji saya? Seharusnya Bapak menepati. Nah, itulah solusinya, begitulah. Jadi intinya peran generasi muda di dalam pengawas ini mari kita kawal bersama ya. Walaupun misalkan seperti tadi disampaikan bahwa untuk pemenang yang generasi muda pilih kemarin belum dilantik, akan tetapi nanti ketika sudah dilantik silakan ditagih janji-janjinya, apa yang disampaikan, dikritisi bila memang apa yang disampaikan tidak terbukti dilakukan di saat sudah selesai pelantikan. Dan tentu semua itu harus ada solusinya untuk mengkritik. Baik, itu saja dari saya, mungkin tambahnya dia silakan dilanjutkan. Oke. Tepuk tangan dulu dong ya. Cuman di sini setelah aku baca ya dari tanggapan dan reaksi mahasiswa di sini yang hadir ya, teman-teman di sini ya. Mungkin mereka bingung ketika nanti ada satu masalah, ada janji yang tidak ditepati gitu. Mungkin mereka bisa diarahkan apa yang harusnya mereka yang dilakukan gitu. Karena beberapa orang kan di luar sana sedikit-sedikit demo kan. Mungkin dari mahasiswa ada yang apa ya, mewakili gitu pertanyaan saya. Apa yang harusnya mereka lakukan untuk mengkritisi itu supaya jalurnya benar, supaya nggak salah langkah nih. Gimana Bli Dwika? Oke ya, jadi terima kasih Dias. Nah jadi jika misalkan terjadi sesuatu yang seperti itu ya, jadi mereka sudah terpilih, kemudian dilantik sudah, kemudian janji-janjinya tidak ditepati, mungkin itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama kita berikan dulu semacam masukan, sampai dengan menunggu tanggapan yang diberikan. Nah ketika misalkan masukan dalam bentuk surat itu tidak ditanggapi, ya mungkin barangkali mahasiswa boleh menyampaikan aspirasinya melalui datang langsung dulu ke instansi pemerintah, kemana mestinya silakan. Atau boleh dikatakan datang langsung itu demo secara sehat.
Nah, jadi demo itu kan memang terbuka ya untuk mahasiswa sebenarnya. Jadi tidak ada masalah, tetapi yang penting tidak melakukan kerugian yang dilakukan akibat demo itu. Nah. Jadi begitu. Ya. Demo yang sehat dan goalsnya tercapai ya. Ya betul. Oke, baiklah. Sekarang kita akan undang lagi untuk 3 orang ya, Kak Iren ya. 3 orang ya. 3 orang, sebentar, jangan dulu angkat tangan. Kita akan melihat siapa yang dulu angkat tangan. Ini 3 orang akan menerima door prize dari pertanyaan yang akan ditunjukkan ke topik pada pagi hari ini ya. 3, 2, 1, 3 orang. Oke, bagaimana Kak ini? Silakan dipilih. Saya pusing kalau memilih mahasiswa ya. Silakan dipilih. Ayo. Oke, boleh. Silakan. Dipilih dulu 3 orang kayak ini. 3 orang dipilih dulu, dikunci dulu supaya mereka bisa mempersiapkan pertanyaannya. Oke, cowok 1. Oh ini, oke. 1, 2, mana 2? Tadi yang, oh itu 2 dan 3 terakhir. Ya oke, siap. Dipersiapkan pertanyaannya ya. Dengan siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Aryani, saya dari program studi manajemen informatika semester 2. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya, jadi bagaimana sih generasi muda seperti kita ini dapat memberikan masukan atau saran konstruktif kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pasca pemilu? Oke, Baik, dikunci itu. ya pertanyaannya ya. Terima kasih. Langsung Pak beli atau gimana? Oke, biar gini saya langsung tanggapi ya. Langsung aja, oke. Oke, terima kasih Aryani Makasih ya. Oke, Jadi sudah langsung dapat door prize dia, woi mantap. dipegang erat tuh door prize tuh. Jadi bagaimana solusi generasi muda dalam memberikan masukan kepada pemerintah khususnya di bidang pelayanan publik ya. Jadi kalau di Pemka Buleleng itu memang sudah dibuka semacam pelayanan publik. Jadi berupa pengaduan-pengaduan itu yang disampaikan, silakan disampaikan lewat itu. Nanti ada, saya kebetulan untuk link pengaduan layanan publiknya tidak ingat, nanti mungkin saya akan kirimkan ke WA grup mahasiswa. Nah kemudian mahasiswa juga boleh melakukan masukan langsung dengan audiensi langsung kepada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah ataupun karena dia membahas masalah pemerintah daerah. Jadi ke pemerintah daerah silakan melakukan audiensi kepada Bapak Bupati, tentunya bersurat dulu. Nanti apa yang akan disampaikan silakan ditulis, tercatat dengan baik, dan nanti siapa yang akan berbicara, kemudian masukannya apa, itu yang disampaikan nanti kepada generasi muda yang ingin melakukan masukan kepada pemerintah. Ya mungkin itu solusinya. Oke, ada tambahan dari Beli Gede? Ya, saya pikir sepakat sebenarnya ya, ruang untuk memberikan masukan itu telah dibuka. Misalnya dengan datang langsung, bahkan dengan ekstrim itu demo ya, tentu tadi sudah disampaikan kita unjuk rasa tanpa anarkis. Itu memang ruang yang dibuka oleh Indonesia untuk bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Ketika tidak didengar secara langsung, tentu kita harus kritisi dengan cara-cara yang lebih berani, misalnya dengan salah satunya unjuk rasa. Yang penting itu tidak anarkis seperti itu ya, atau demo yang sehat. Saya pikir itu bisa dilakukan. Lalu generasi muda memang pengalaman saya sebagai bagian dari pernah menjadi muda ya, artinya ketika kita berkarya dengan baik, ketika kita mewujud nyatakan karya-karya kita, itu pasti didengar oleh pemerintah. Cara terbaik memang kita mewujudkan dengan karya, lalu berkoordinasi dengan pemerintah seperti tadi disampaikan sebelum ujung-ujung demo. Itu sangat mungkin bisa dilakukan. Apalagi pasca pemilu, tentu kita sudah melihat ya siapa nanti yang akan dilantik. Maka cara terbaik kita dekati orang-orang yang nanti akan terpilih. Karena kalau nggak dekat mungkin kita akan susah untuk bisa didengar. Ya. Dekat dalam artian bukan harus tahu rumahnya, kenal nomor HP, nggak harus gitu. Tapi kita dekat, tahu siapa yang terpilih, apa visi misinya, apa yang akan dilakukan, lalu nanti kita bisa menawarkan. Kalau dari kita apa solusinya untuk mengembangkan misalnya UMKM di wilayah kita atau membangun lingkungan yang lebih baik di desa kita seperti itu. Mungkin itu dia. Oke, terima kasih Beli Gede masukannya ya. Berikutnya kita akan lanjut ke penanya yang kedua, yang cowok ya. Oke, silakan. Dengan siapa?
Swastiastu, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komangatari Wahyudi, saya dari Prodi Manajemen Informatika semester 2. Izinkan saya bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang banyaknya munculnya kegaduhan, ujaran kebencian, berita hoaks yang acap seringkali tersebar di berbagai platform media sosial di pasca pemilu 2024, apakah ada hukuman atau sanksi untuk orang-orang tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, pertama dari Beli Dwika atau Beli Ganesha? Oke, jadi terima kasih Wahyu. Jadi ini pertanyaannya memang sangat bagus sekali ya. Jadi bagaimana caranya melakukan sanksi terhadap kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di media sosial. Nah jadi jika melihat seperti itu kejadiannya, bahwa generasi muda itu juga harus perlu mengetahui topik permasalahan yang paling utama itu apa sih sebenarnya ya. Jadi karena generasi muda juga tidak boleh menyebarkan berita hoax yang belum tentu kebenarannya terjadi. Jadi memang kita mengamati semua tahu ya bahwa sekarang ini peran media sosial ini memang sangat gencar sekali dilakukan, baik itu dalam promosi kebaikan maupun permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu sekarang dikit-dikit di media sosial. Nah caranya yaitu sebagai generasi muda yang pertama coba cari dulu informasi tersebut. Jadi apakah itu memang dilakukan secara sudah benar, dan kalau memang sudah benar terjadi boleh kok melakukan pelaporan kepada kepolisian. Kalau di luar yang bersangkutan dengan pemilu. Nah jadi silakan dilaporkan saja dengan membuat dalil pelaporan yang baik dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hari ini kepolisian. Mungkin itu pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Dwika. Ada tambahan, Beli Gede? Baik Wahyu ya, terima kasih Wahyu. Ini menarik sekali tentang media sosial ya. Media sosial ini ibarat mata uang ya, punya sisi positif, punya sisi negatif. Di satu sisi sangat bermanfaat, tapi di satu sisi juga seperti disampaikan banyak sekali ujaran kebencian atau berita hoax yang disampaikan melalui media sosial. Ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kenapa masyarakat sedikit apatis pada politik. Karena narasi yang disampaikan di media sosial seringkali adalah informasi-informasi yang negatif. Banyak juga kampanye hitam atau kampanye negatif itu disampaikan melalui media sosial. Kalau kampanye hitam itu sesuatu yang tidak benar atau bukan fakta, tetapi disampaikan media sosial untuk menyudutkan pasangan lain atau calon lainnya. Tapi kalau kampanye negatif itu sesuatu yang benar adanya, tetapi sesuatu yang negatif. Misalnya ada calon yang punya istrinya 2, benar memang dia punya istri 2, tetapi itu dijadikan bahan yang disampaikan di media sosial. Itu bedanya. Tetapi memang media sosial kita sering sekali ada informasi-informasi seperti itu. Kami di Bawaslu tentu sudah bekerja sama dengan Meta ya. Meta itu perusahaan induk dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Ketika ada informasi-informasi hoax atau hoax terhadap seseorang yang disampaikan melalui media sosial dan itu dilaporkan kepada Bawaslu, kami akan langsung menyampaikan kepada Meta untuk bisa di take down. Ketika informasi itu benar memang sesuatu yang bohong atau informasi yang negatif. Dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk memastikan jika ada akun-akun bodong atau buzzer ya, sering sekali buzzer yang memang dikeluarkan untuk menyerang salah satu pasangan calon, itu bisa istilahnya dihapus akunnya atau di take down postingannya. Memang sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur ketika orang melakukan ujaran kebencian di media sosial, apakah itu pidana, walaupun ada undang-undang ITE ya, ketika ada orang yang misalnya merasa tersinggung dapat melaporkan. Tetapi kalau Bawaslu sendiri tidak langsung bisa melaporkan. Tetapi yang kami lakukan adalah bagaimana kami segera mungkin bisa take down informasi tersebut. Dan ini pentingnya peran masyarakat ya, bahwa karena kami tentu tidak mungkin mengawasi ribuan akun media sosial, baik itu Facebook ataupun Instagram atau X atau TikTok, kami punya batasan, sehingga peran media sosial jika ada informasi-informasi hoax yang disampaikan baik sebelum pemilu, pasca pemilu, itu sempat disampaikan ke Bawaslu sehingga kami bisa langsung memberikan mengcounter dengan informasi yang benar atau men-take down informasi yang salah tersebut. Mungkin seperti itu Wahyu, terima kasih. Bagaimana Wahyu? Puas ya? Sangat puas, itu dong. Oke, berikutnya kita akan ke penanya ketiga. Tapi ini sedikit informasi, kita butuh satu orang lagi penanya ya.
Satu orang lagi penanya, mungkin ada yang ingin atau kurang puas dengan jawaban brother-brother kita nih, berdua nih. Ya boleh. Dari belakang ya, setelah kakaknya, oke? Dikunci. Silakan, kakak dengan siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafa Kamalatul Mazia dari Program Studi Manajemen Informatika semester 2. Yeah. Izinkan saya bertanya. Sebagai generasi muda, pastinya banyak berita-berita pasca pemilu, berita kecurangan, dan berita-berita lainnya. Bagaimana peran generasi muda dalam menanggapi hal tersebut bahwa demokrasi kita dikatakan mulai runtuh atau tercoreng karena kecurangan-kecurangan dalam pemilu? Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya Saudara Napa dari Manajemen Informatika. Jadi memang belakangan ini kita mendengar berita-berita itu memang banyak terjadi kecurangan ya, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu tim daripada paslon. Nah, kecurangan-kecurangan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh penyelenggara, khususnya dalam ini adalah Bawaslu. Dari tingkat TPS jika ada kecurangan itu memang sudah ada POM pelaporan. Nah, kemudian kecurangan-kecurangan yang kemarin muncul di media sosial itu ya sebenarnya setelah dibuktikan di tahapan pleno ya Pak Ganesha ya. Jadi itu kecurangan-kecurangan yang terlihat di media sosial itu tidak seperti apa yang terlihat di media sosial. Jadi KPI itu melakukan penghitungan manual secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan juga di KPU pusat. Dan kecurangan-kecurangan itu ya mungkin nanti lagi sebentar Pak Ganesha yang menjelaskan Tambahkan, apakah memang ada realnya atau memang isu-isu saja. Yeah. Jadi mungkin tanggapan saya itu ya mungkin Pak Ganesha karena di Bawaslu yang terjun langsung mengamati kecurangan-kecurangan itu. Silakan Pak Ganesha. Terima kasih Pak Dok. Nafa terima kasih ya terkait kecurangan memang ya harus kita akui dan kami pun menyadari betul bahwa di seluruh Indonesia ini proses pemilu tentu juga ada yang berbuat curang. Buktinya memang kami sendiri menangkap atau menemukan kecurangan tersebut dan sudah ditindaklanjuti. Misalnya kalau di Bawaslu ada 2 ASN yang kita rekomendasi karena berkampanye padahal tidak boleh. Lalu ada kecurangan yang prosesnya akhirnya diubah, misalnya di Buleleng sendiri ada pemungutan suara ulang karena ada proses kecurangan. Lalu kan informasi itu juga banyak di media sosial. Bagaimana peran kita sebagai anak muda misalnya, tentu kami berharap kita bisa sama-sama bijak ya, bijak terhadap media sosial, bisa menyaring sebelum men-sharing. Karena memang tidak semua informasi yang kecurangan yang disampaikan di media sosial itu benar adanya. Seringkali memang itu untuk membuat isu baru bahwa orang ini ketika dia menang melakukan kecurangan. Tentu kami Bawaslu sudah melakukan pengawasan dengan baik. Ketika memang benar ada kecurangan, maka ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Sejauh mana kecurangannya, apakah bisa menggugurkan pasangan calon atau sebatas memberikan sanksi administrasi. Dan itu dilakukan. Lalu peran sebagai anak muda ya kita harus lebih bijak di media sosial. Karena memang tidak semua info kecurangan itu benar adanya. Harus diteliti lebih jauh lagi. Mungkin begitu Nafa ya. Iya, semakin terjawab ya dari Brigade Ganesha, makin lengkap jawabannya. Terakhir, dengan siapa paling belakang? Oh iya, siapa? Rama lagi. Ya. Oke, silakan Rama. Apa solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu khususnya generasi muda? Bagaimana? Silakan bisa ditanggapi dengan singkat ya, Beli Ganesha dan juga Beli Dwi. Ya, solusinya Rama. Yang pertama, generasi muda harus berperan aktif di dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Kemudian yang kedua, generasi muda harus mengawasi para calon yang terpilih dan menagih janji-janji yang sudah diberikan waktu proses tahapan pemilihan. Kemudian yang ketiga, berikan masukan jika memang pemimpin yang terpilih tidak memenuhi janji-janjinya secara tertulis maupun datang langsung ke pemerintah daerah. Dalam hal ini dengan melakukan audiensi atau demo yang sehat. Oke, itu saja. Terima kasih. Lanjutkan Beli Ganesha. Baik Rama, terima kasih pertanyaan keduanya terkait tentang bagaimana meningkatkan pengawasan partisipatif. Jelas ya Rama ya, orang yang paling berkepentingan terhadap hasil pemilu ini adalah generasi muda. Maka
penting sekali untuk kita sama sadari bahwa kitalah yang paling berkepentingan. Kami di penyelenggara pemilu hanya memfasilitasi melaksanakan kegiatan. Jadi yang paling berkepentingan terhadap hasil pemilu ini baik, itu adalah masyarakat, terutama generasi muda. Maka mendorong sadarkan kita untuk tidak apatis kepada proses pemilu ini yang paling penting. Terlebih nanti teman-teman bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke teman-teman bahwa jangan sampai tidak memilih, jangan sampai golput. Karena terbukti ya satu suara itu sangat berarti. Ada kasus di Sukesade, itu satu kursi diperebutkan oleh 2 orang, suaranya sama, 4.554. Dua-duanya sama suaranya. Jika saja salah satu dari teman-teman memilih yang satu, udah pasti menang. Artinya satu suara dari kita sangat-sangat berarti. Karena suaranya sama, maka ditentukan oleh peraturan. Siapa yang sebarannya paling banyak, kalau sebarannya sama, maka diatur oleh apakah dia perempuan atau laki-laki. Artinya yang memenangkan jadinya adalah peraturan, bukan suara. Itu tandanya bahwa suara kita sangat penting. Maka mari sama-sama kita sadari bahwa pemilu ini hakikatnya adalah milik rakyat. Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Maka bersama-sama kita awasi, jangan berpaku bahwa pemilu ini hanya milik penyelenggara. Mungkin itu saja Rama ya, mudah-mudahan kita sama-sama bisa menyadari betapa pentingnya pemilu dan pemilihan. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut pilkada ya, pilkada Buleleng dan gubernur. Jadi 27 November nanti kita akan kembali memilih. Jadi jangan sampai kita apatis pada proses pemilu di Buleleng. Begitu saja. Oke, siap. Bagaimana yang bertanya udah jelas semua? Jelas ya? 5 orang penanya pagi hari ini, terima kasih banyak. Mungkin dibekali dengan closing statement untuk teman-teman yang hadir pagi hari ini dari Bli Dwika mungkin sebelumnya. Baik, terima kasih Dias. Jadi generasi muda merupakan generasi yang sangat dinanti-nanti untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda harus ikut berperan aktif di dalam pengawasan pemilu, baik itu nanti di pilkada yang akan datang maupun pemilu-pemilu yang akan dilakukan beberapa tahun yang lalu. Oleh sebab itu, suara dari peran pemuda ini sangat dibutuhkan karena satu suara menentukan nasib Indonesia di masa mendatang. Terima kasih. Yes. Dari Bli Ganesha ada closing statement sedikit. Sedikit saja ya. Kalau dari saya, ayo kita awasi bersama pemilu ini dan apapun nanti apakah nanti pemilihan ke depan bahwa mengawasi pemilu, menjaga proses pemilu adalah menjaga masa depan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya. Sesuai dengan tagline-nya Bawaslu ya, Bli Ganesha saya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Iya. Oke, sudah untuk materi pagi hari ini luar biasa tentunya untuk Bapak Dwika juga Bapak Ganesha ya. Dan pagi ini terima kasih juga untuk kesempatannya. Dan jangan lupa dengarkan terus RRI Pro 2 Singaraja baik melalui frekuensi 105,4 MHz termasuk yang belum download RRI digital, download sekarang ya. Yang suka main streaming, web streaming boleh di rri.co.id dan pastinya semua web streaming juga di handphone bisa mengakses RRI Singaraja entah Pro 2 juga Pro 1 ya. Untuk dialog luar studio hari ini kita akhiri. Terima kasih banyak semua tim, semua teman-teman di sini. Dan pastinya untuk dialog luar studio, sampai ketemu lagi di dialog luar studio berikutnya. Aku Dias Damesa, kembali ke studio. Special.